Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwata illa billah il aliyyil azim. Wa nahnu 'ala zalika minasy syahidin wasyakirin ba'du. Jamaah sembahyang fardu maghrib yang telah kita laksanakan, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan tadi dan apa yang kita baca mudah-mudahan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membicarakan asma Allah yang kedua, ialah Ar-Rahman. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata, orang yang menjadi Abdul Rahman, ia mesti berperilaku kasih sayang. Kasih sayang kepada hamba Allah. Bahkan kepada mereka yang lupa, lalai, dan ahli maksiat. Mereka-mereka itu harus disayangi oleh orang-orang yang ingin dirinya menjadi Abdul Rahman. Bagaimana cara menyayangi mereka? Jadi ada orang, Pak, ya, kita ini jangan selalu memvonis orang tuh, oh kau ini baulah maksiat, oh kau ini baulah yang dilanggar oleh Allah. Kita kepada orang-orang yang demikian itu harus punya sifat kasih sayang. Bahkan kepada mereka yang lupa. Mereka yang lupa ini kada tapi tahu hendak mengerjakan perintah Allah. Ya. Lalai dan ahli maksiat. Yang semacam ini, orang yang semacam ini itu perlu disayangi. Kalau kita tidak menyayangi mereka, mereka mungkin sejadi-jadinya. Nah, dan kita perlu mengikhtiari orang yang semacam itu, orang yang lalai. Ada suami, mungkin suami itu tidak mau sembahyang. Sembahyang kada mau. Disuruh baulah kebaikan kada mau. Diikhtiari. Bagaimana cara mengikhtiarinya? Itu perkara gampang. Asal dia asal Islam masih mau diikhtiari. Lain halnya kalau dia itu tidak Islam. Kalau orang Islam masih bisa diikhtiari. Jadi atau bini, istri, kada hendak disuruh laki sembahyang kada hendak. Disuruh berkerudung kada hendak. Melawan ke laki. Kan banyak sekarang ini yang bisa melawan ke laki. Lalu yang semacam itu bagaimana caranya? Diikhtiari juga. Bagaimana cara mengikhtiarinya?
Cara mengikhtiari yang semacam itu diantaranya dulu. Ada pituah-pituah orang Beheri. Pituah-pituah orang Beheri itu, ini kada apa-apa, Pak. Kalau si ibu-ibu itu memasak, kalau bapak yang memasak, itu supaya suami, anak, dan juga kan anak kadang-kadang yang kata nak nurut lawan orang tua. Susah benar dipadahi. Masuk telinga kanan, tak keluar telinga kiri. Diikhtiari. Bapak nanti atau ibu memberi makan anak tuh, atau suami atau istri tadi tuh, kalau memberinya makan, minum, tentu dia makan minum di rumah. Ada mungkinnya dicari mencari makan yang lain. Biasa kalau mau ulah menu, mau ulah teh, ibu-ibu tuh pasti mau ulah teh tuh karena buati teh, buati gula, itu mau ulainya tuh pasti ke kanan. Apanya aja orang maharu kah? Maharu tuh ke kanan. Nah. Jadi yang bagusnya pulang nanti supaya membuli ke kanan tuh jangan diharu ke kanan lagi nanti supaya nya tuh mau berubah buli ke kanan. Putar ke kiri. Jadi karena buat gula, buat atau kopi apa putar ke kiri. Sekali mutar itu baca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Putar pulang sekali. Baca pulang salawat. Sampai 7 kali putaran. Cuma amalan yang semacam ini jangan dilakukan oleh orang-orang yang menjual kedai kopi. Orang-orang yang menjual makanan. Kalau orang yang menjual makanan, orang yang berkedai kopi, itu nanti khawatir. Ada beli-belikan lagi orang makanan di situ, Bang Baros. Nah, diam hajanya situ lagi kena. Nah, panglares ya Ustaz ya. Ini digunakan untuk kebaikan saja. Jangan digunakan untuk yang tidak baik. Diputar. Biasa mutar kemana? Kanan lah kopian. Nah, nah kayaknya. Cinit. Nanti putar. Nah, sekali putar baca salawat. Nah, kan biasanya mutar muti baju tuh, nah, kan. Apalagi bulah teh telur. Diputar. Itu satu cara tidak susah. Nanti diberi minum minyak. Bahasa hati ini dengan hakikat dulu yang kada baik terputar. Ta'alih jadi yang baik. Nah, ini pituah orang Beheri itu, Pak. Nah, bagaimana cara menyayangi mereka? Tentu dengan cara memalingkan atau mengarahkan mereka ya dari jalan yang salah menuju kepada jalan Allah. Dengan jalan nasihat yang lemah lembut. Bukan dengan jalan yang kasar dan bukan pula memandang rendah atau ya sinis terhadap mereka. Ya. Maka mun kita sinis lawan orang-orang kaya yang itunya sarik. Nah, sarik. Orang yang sudah mendapatkan titel Abdurrahman, hamba yang maha pengasih penyayang, siapapun hamba Allah tetap dikasihinya. Jadi apapun hamba Allah ini tetap kita kasihi. Dan disayangi dan cara yang diajarkan oleh Rasulullah, menyayangi dan mengasihi orang-orang yang jahat itu memang disuruh. Jadi menyayangi ya orang-orang yang jahat itu memang disuruh dikawani ingat. Dikawani. Cuma kadang-kadang merasa sopan dan nak berkawan. Ya kadang-kadang kawan.
Akan tetapi menyayangi mereka tentulah dengan berusaha. Tapi nyayangi mereka tuh kita berusaha supaya ini jadi orang baik. Mun kita kawan nih aja kan berusaha membikinnya sama kan ya hilap sedikit awal tahun 4. Berusaha menjauhkan mereka dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Berusaha sedikit demi sedikit mengajak mereka ke jalan yang benar. Begitulah Rasulullah mengajarkan bagaimana sikap kita terhadap hamba-hamba Allah. Siapapun mereka itu. Mengapa harus demikian? Memang orang-orang yang demikian tidak bisa sekaligus dirubah. Kada kawa dirubah. Ya kada sekaligus kada kawa. Apalagi dengan kekerasan. Kalau kita lawan dengan kekerasan, ini lebih keras daripada kita. Nah, akan tetapi dengan sebab kita menemani mereka, sambil menasihati dengan santun, insya Allah kita akan bisa membawa mereka ke jalan yang benar. Dan kalaupun kita sudah bisa kasih sayang, mampu tidak berlaku kasar, berarti kita sudah mendapatkan bagaimana dari nama Allah Ar-Rahman. Jadi kita hidup nih harus punya kasih sayang ya kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Cuma menunjukkan kasih sayang ini kita langsung susah. Maka ada orang berulah berbuat kemaksiatan, jangan kita cela. Kita doakan. Ya Allah, mudah-mudahannya diberi hidayah oleh Allah. Maka kita kan sering Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di situ ada rahmah, di situ rahmat. Ada 6 rahmat yang hidup kita ini perlu. Kalau 6 rahmat itu kita ini istilah kata lengkap, maka sempurna hidup kita di dunia ini. Nah, pada waktu Rasulullah di tengah-tengah sahabat tiba-tiba datang seorang pemuda. Lalu berkata, wahai Rasul, berilah aku izin untuk berzina. Ada datang seekor lelaki minta izin lawan Rasulullah. Anehnya orang beri. Orang beri ini kan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku ini berzina. Para sahabat di waktu itu berteriak. Uja sahabat nang lain berteriak dah. Ini hendak uja Umar ini hendak putus nih kepala. Uja Ali, Sayyidina Ali atau nang lainnya tuh berteriak sahabat ini hawas kau keluar kau. Nah, tetapi Rasulullah yang telah mendapatkan bagian besar daripada Ar-Rahman, kasih sayangnya itu ada di Rasulullah, berkata, mana orang yang minta izin untuk berzinah tadi Nabi? Jadi Nabi, ujian Nabi mana orangnya yang minta izin hendak berzinah tadi mana? Bawa ia ke sini. Lalu si pemuda tadi itu mendekat, kemudian Rasulullah berkata, apakah engkau minta izin untuk berzinah? Pemuda tadi menjawab, benar ya Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata kepada pemuda, wahai Fulan, maukah engkau seandainya ibumu dizinahi oleh orang? Ujian Rasulullah, mun bahasa Banjar kayaknya dia lah mun bahasa Banjar. Hakun kamun mamamu tu dizinahi orang? Atau anak perempuanmu tu dizinahi orang? Atau saudara engkau dizinahi orang? Ya Rasulullah, si pemuda itu pun menjawab, pasti aku tidak mau wahai Rasulullah. Ujar pemuda tadi itu, pasti kau ada hakon. Nah, lalu Rasulullah berkata, wahai Fulan, demikian juga orang lain tidak mau juga ibunya, anaknya, atau saudaranya engkau zinahi.
Kemudian Rasulullah mendoakan pemuda tadi seraya memegang dadanya. Nah, dipegang dadanya oleh Rasulullah. Apa doa Rasulullah? Allahumma tahhir qalbahu waghfir zanbahu wa hassin farjahu. Nah ini. Pegang Nabi dadanya. Ya, denang model kayak yang itu Pak, coba kena istilah kata. Kuat benar bemacal taros. Mun bahasa weh ini nang kemana taros bejenar cari nak yang itu hataros. Nah, dibacakan menyahrat guring aja hanya guring, punya kada guring aleh. Bacakan sini. Allahumma tahhir qalbahu. Ya. Waghfir zanbahu wa hassin farjahu. Mun kada bisa kita kayak yang itu begini aja bahasanya. Ya Allah, sucikanlah hatinya. Ampunilah dosa-dosanya dan peliharalah kemaluannya. Akhirnya pemuda tadi berkata, tidak ada perbuatan yang sangat aku benci ya Rasulullah selain melakukan zina. Rupanya yang hobi melakukan perbuatan zina setelah bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah nasihati. Setelah Rasulullah nasihati, lalu Rasulullah doakan, Allahumma tahhir qalbahu waghfir zanbahu wa hassin farjahu. Setelah didoakan oleh Rasulullah, pemuda ini tadi tidak ada istilah kata aja pemuda yang aku benci selain melakukan perbuatan zina. Ini demikianlah cara Rasul, ya, mendidik manusia yang suka berzina. Jadi cuma kita jangan melihatkan ego kita, melihatkan kemarahan kita. Mencermati hadis Rasulullah di atas, sebahagian ulama berpendapat bahwa hadis itu memberi isyarat bahwa zina adalah penyakit keturunan. Zina itu adalah penyakit keturunan. Dengan pengertian apabila, nah jadi pengertiannya penyakit keturunan itu, kadar gula penyakit keturunan juga aja. Ya kan kadar gula 6 kali lebih bersiko bila nang tuha karena nang anak tuh 6 kali lebih bersiko ujar. Ya, ujarnya. Penyakit zina ini juga termasuk penyakit keturunan. Dengan pengertian apabila seseorang melakukan zina, nanti ada anaknya atau cucunya yang melakukan zina, itulah hukuman di dunia bagi orang yang melakukan zina. Sekali kita melakukan perbuatan zina di dunia ini, ketika nanti kita sudah istilah kata menikah, kita punya anak, anak kita atau cucu kita atau ke bawahnya lagi akan melakukan perbuatan zina. Karena perbuatan itu termasuk ya penyakit keturunan. Maka oleh sebab itulah di akhir zaman ini banyak benar sudah orang kalau melahirkan tuh 9 bulan. Nang weh ini 5 bulan juga. Kenapa maka 5 bulan? Bibit unggul Ustaz aja. Bibit unggul. Adanya bibit unggul maulah badhulu lah. Nah, dari pembicaraan di atas dapat disimpulkan ya, kalau kita sudah memahami kandungan dari nama Ar-Rahman, kemudian kita praktekkan perilaku Ar-Rahman itu di dalam kehidupan sehari-hari seperti mengajak ya orang-orang yang fasik dan ahli maksiat itu dengan meniru cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Apabila sudah demikian, maka kita telah mendapatkan bagian dari nama Allah Ar-Rahman. Atau menjadi Abdurrahman.
Nah, penyayang, nah itulah makanya salah satu asma Allah yang kedua adalah Ar-Rahman. Maka Pak, kalau kawan kita nih mempraktikkan, mengajak orang tadi itu yang ahli maksiat, yang fasik, mau kita ajak. Untuk hasilnya kayak yang ini aja lah, ringan-ringannya lah. Nang kita ku anfusakum wa ahlikum nara. Misalnya kalau istri kita, anak kita, istri kita tadi boleh melaksanakan sembahyang, tidak dalam keadaan dilarang melaksanakan sembahyang. Bahasanya kayak ini aja. Sakakali pang umamu datang ke masjid. Sakakali pang umamu 4 jua di masjid tuh bersembahyang berjamaah malam Jumat atau subuh Jumat itu. Bahasanya kayak yang itu aja. Kakaina ada dulu jangan bini. Kok nak bemecal masihnya ada kayak itu. Nak bemecal masih marah mah nak bemecal tuh. Ingat, kalau ketika bemecal tuh kita habis umur. Habis umur. Kita nih apalagi yang dicari hidup di dunia nih Pak. Kita nih kayak ini Pak, ada modelnya dah. Tetapi mau berubah dah lagi. Mau berubah tuh puhanar lagi. Puhanar lagi berubahnya. Yang hidup di dunia ini tahu sudah sejarah hidup di dunia ini. Bila sudah ganal, berumur 25, 26, 27, tuh hendak mencari pasangan. Sudah dapat pasangan, hendak dapat anak. Sudah dapat anak, hendak mencari kekayaan. Sudah dapat kekayaan, apa lagi yang dicari? Beda lagi, habis dah. Jabatan. Kita menjabatan itu selama sudah ini, sudah umur 35, umur 40 tuh, kada mau dapat lagi jabatan yang model di pemerintahan. Soalnya PNS kada terima orang lagi mau 40. Awam terima lagi, kada lagi lo kok. Pohok juga sudah mendaftar kada terima, umur 40 bang sudah. Nah, umur 40 diterima, umur 58 kena pensiun, 14 tahun darah. Nah ini makanya apalagi yang kita cari lagi hidup di dunia ini. Mencari kemewahan, kayak inilah modelnya sudah. Mencari ketenaran, kayak ini panggilan sudah. Nah, apa yang dicari? Kebahagiaan hati, ketenangan hati, kenyamanan hidup di dunia ini. Itu aja yang cari lagi. Kemana kita mengarahkan kenikmatan hidup nih Pak? Makan, kita sambil bercari. Makan kan sambil bercari aja kita. Nah, kalau orang itu jauh dari agama, kada pernah akan tenang hidupnya di dunia ini. Ada aja pikiran hendak mencari duit tuh. Ya, duit itu dikumpulkan kada mau cukup. Pikiran juga kok. Ada semisi sama liar ada duit, kada cukup belum. Hanya kita dapat sebiji nang pajiru hanya. Kada depan mengolah rumah belum. Kumpulkan lagi, akhirnya kita kumpulkan. Ada sadar umur kita sudah dekat. Berhimmat kita mengumpulkan harta apa? Nang nyamannya bukan awak. Bukan awak. Awak meninggal dunia, bini ambil orang. Harta. Nah, jadi carilah ketenangan hidup di dunia ini. Nah, dengan sambil kita berpengajian. Ya, sambil kita istilah kata bercari, siang kita bercari, malam kita beribadah lawan Allah. Kita kada banyak ibadah, Pak, cukup aja duduk di pengajian-pengajian jadilah. Bila ada yang istilah kata tulak bermaulid, mulik dapat nasi bungkus, alhamdulillah. Nah, untuk 4 orang nang panitia makanan juga kada nasi bungkus dapat 2 bungkus. Nah, karena makan pulang di sana. Apalagi nang genjang-genjang makan bagus tulak bermaulid tuh. Nah, bagus. Nah, tadi aku tolak bermaulid, bapagian tadi mbah dari sini ke Satpol PP.
Masuk situ makan Pak Ustaz aja, jeko kanyang, pokoknya mbah makan bubur kacang. Kami tadi jeko mbah tadi sarapan lalu di masjid. Kulihat di situ makanan cukup bubuhannya. Durian ada, anggur ada, limau ada, salak ada. Makanannya makanan macam-macam. Mun aku mau berceramah tuh biasanya kan tetap hendak makan. Paling makan sedikit, paling minum. Nang 4 akulah nang kenyang. Ada nang kadang-kadang ikan tuh kadang-kadang buntutnya tuh liwat uang piring. Ikan lah. Anda orang hadapan kok. Kok paling 2 kali nyumput. Sekali liwat pada aku sebelah habis. Nah, itu berkah maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk kita kepada mengenal nama Allah Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman kemarin nikmat yang ganal-ganal. Jadi sama artinya kurang lebih. Cuma kalau Ar-Rahim ini, Ar-Rahim adalah nama Allah yang ketiga setelah Ar-Rahman. Ar-Rahim yang sangat pengasih dan penyayang, ada sedikit perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman bermakna pengasih, penyayang, dan memberi nikmat yang besar-besar. Sedangkan Ar-Rahim bermakna pengasih, penyayang, dan memberi nikmat yang kecil-kecil. Seperti nikmat kekayaan. Jadi nikmat kekayaan itu termasuk nikmat kecil. Kita ini kadang-kadang nikmat yang kecil ini nang dikacar bermati-matian. Padahal nikmat yang besar itu yang termasuk di dalam Ar-Rahman itu adalah seperti asal kita kada ada dijadikan Allah itu nikmat yang besar. Asal kita ini kada ada dijadikan Allah ada hidup kita pulang di dunia ini. Itu nikmat besar. Apalagi yang termasuk nikmat besar seperti mengadakan kita memberi kita iman, beriman. Islam memberi rezeki, kesehatan, akal dan ilmu. Jadi akal dan ilmu itu nikmat yang besar. Tapi ilmu ini kadang-kadang disepelekan orang di akhir zaman ini. Seakan-akan duit itu ilmu agama ini kadang mendatangkan duit. Kalau pikiran orang wah ini kan istilah kata setiap waktu duit. Padahal ilmu agama itu adalah salah satu nikmat yang besar. Nikmat yang kecil seperti nikmat kekayaan. Nikmat kecantikan. Nikmat ditambahkan iman dan lainnya. Ada lagi perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu khusus untuk Allah saja. Jadi kalau Ar-Rahman itu khusus untuk Allah. Kalau Ar-Rahim, sedangkan Ar-Rahim, Allah mau memberi nama tersebut kepada makhluknya. Seperti Nabi Muhammad diberi nama dengan Ar-Rahim. Juga seorang ibu yang sangat sayang terhadap anaknya, bisa juga diberi nama oleh Allah dengan nama Ar-Rahim. Allah mempunyai 100 rahmat. 100 rahmat yang Allah punyai. Di antara yang 100 itu cuma 1 yang diturunkan di dalam dunia ini. 1 rahmat juga yang Allah turunkan ke dunia ini, sibuknya kita bukan main. Sibuk kita mencari 1 rahmat ini tadi tuh. Kesana kemari kita mencari rahmat ini. Yang 1 ini. Betapa dia sangat kasih sayang terhadap umatnya. Dan seorang ibu juga betapa sangat sayangnya terhadap anaknya. Namun yang dia mikir itu cuma daripada 1 rahmat yang Allah turunkan. 1 rahmat saja kayak apa mama lawan anak nih sayang. Kayak apa Nabi lawan umatnya nih sayang. Cuma 1 rahmat. Kayak apa kita sayangnya lawan anak Pak. Ini cuma 1 rahmat saja. 99 rahmat Allah yang Allah tidak turunkan belum.
Berarti betapa sayangnya Allah dengan kita. Dijadikan Allah kita bentuk yang seindah-indahnya. Setelah dibentuk seindah-indahnya diberikan akal. Dan akal itu Allah jaga di dalam tempat yang begitu kokoh. Ini akal ini diulah nih dalam sini nih. Ada otak di sini nih. Ketika di otaknya ini dibentuk oleh Allah sekokoh-kokoh mungkin. 2 kali nombok sini kan apa belum? Taharai kayak hundang. Hundang itu kan tarai. 3 kali nyentik hundang itu mati hundang. Sawat manusia nih 3 kali dijentik itu mati. Dia tidak hidup di dunia ini lagi. Lalu Allah jadikan hebatnya tadi itu akal tadi dibentuk di kepala yang begitu kokoh. Bagus bikinannya. Tahan berhujan. Tahan bepanas. Nah, bepanas kada apa-apa. Berhujan kada apa-apa. Kalau tuh kan berhujan beku tak kada. Bepanas bang, kalau kau cair otaknya kada. Ini hebatnya Allah. Coba tarai es. Bila bepanas, cair. Bila berdingin, beku. Nah, tapi otak kita Allah ciptakan begitu indahnya. Kita nih kan bersyukur. Kan bersyukur. Ini pang ada yang kata. Maka hidup di dunia ini malah dapat nikmat syukuri. Dapat nikmat syukuri. Bila perbuatan baik istiqamahi. Apabila kita ini sudah berbuat kebaikan, istiqamah kita. 40 hari 40 malam pian. Kada putusan pengajian, insyaallah hati pian tetap ada ke pengajian itu. Ada hati. Misalnya kan Jumat ini berapa nih? 7 loh kalah malam Jumat kada. Atau malam Jumat tuh ikut membaca Yasin kan lah. Terus 40 hari kada bampi-ampih. Malaikat pun catat terus nih. Ini tiap malam ada aja malaikat. Cuma menjelang 40 tuh macam-macam kan agawian dah. Ada orang nak bertunangan lah, meminta bawi tulak. Ada orang nak berselamatan lah. Ma'arwah syarwan. Ma'arwah malamnya arwah mamaku. Mbah maghrib. Nah, sampai 40 tadi toh. Kada sampai 40. Aduh, lih. Kada nyaman mu kada tulak nah. Lisra kada nyaman mu kada tulak. Itu barulah. Bila kita sampai 40 hari malah. Kada bawa parayan lagi di pengajian maghrib nih. Kada bawa parayan. InsyaAllah tuh pian. Dapat tuh. Makanya apabila perbuatan baik istiqamahi. Dapat nikmat syukuri. Maka ada bang lah. Menjelang 40 tuh coba tarai. Coba yang kedua cahaya jumlah 40. 40 hari kan sebulan lebih lo boleh. Lalu ada nah besaruan kena. Bah maghrib lah dia. Ngan kada tulak dia. Nah jam tuh dah. Nama pada aku nak pengajian suruh kekaina aja malam lain. Ha, jam tuh dah. Kalau cagar kau istiqamah kita. Nalih kita nak istiqamah. Apalagi nak anom-anom dah. Mau malam minggu hilangannya dah. Nah, makanya ya. Nah. Jadi kalau Ar-Rahman khusus untuk Allah. Kalau Ar-Rahim khusus untuk ya, Ar-Rahim ini dibagi-bagi. Maka rahmat Allah turun 100 rahmat Allah cuma Allah turunkan satu ke dalam dunia ini. Berarti 99 rahmat lagi disimpan oleh Allah untuk hambanya di akhirat kelak. Apakah ada nikmat Pak di dalam surga? Sedangkan nikmat yang 100 itu nang turun rahmat sebuting tuh aja di dunia nih. Dalam dunia ini turun sebuting rahmat aja. Ini kan sudah nyaman hidup di dunia. Panas ada AC. Bila kedinginan ada AC panas. Kita ada sini AC panas, kita ini panas terus bang. Itu sudah nyaman hidup di dunia ini nyaman. Sebuting rahmat juga. 99 lagi di dalam surga Pak. Kayak apa kan hingkat dinilai Pak. Dia hingkat akal kita nih kayak apa nyamannya nang di surga tuh. Hingkat memedahkan kayak apa nyamannya. 99 lagi. Nang 9 gini aja gin.
Ada rumah orang nang bagus itu, emak besar nyaman rupanya. Guring nyaman, dingin, ganal pula. Rumah awak sudahlah sempit, japuk pula. Nah, maka oleh sebab itulah, untuk hambanya di akhirat kelak, diriwayatkan dalam satu hadis, ada seorang laki-laki ditalkinkan zikir la ilaha illallah. Ada laki-laki yang ditalkinkan zikir la ilaha illallah, tetapi tidak sanggup mengatanya. Kada sanggup, kada hingkat. Lalu dipanggil oleh Rasulullah untuk mentalkinkan zikir ke telinganya. Ketika si laki-laki tadi. Jadi dia ada yang sanggup mentalkinkan jadi mentalkinkan yang lain, kada ada yang mau menurut Sahabat sudah la ilaha illallah. Ujian sahabat yang lain, Rasulullah jadi hiau. Biar Rasulullah mentalkinkan. Setelah ditalkinkan oleh Rasulullah, laki-laki tadi juga tidak mampu mengatanya. Rasulullah datang langsung mengajar talkin, kada mampu juga. Lalu kenapa sebabnya ini? Sebab salahnya lelaki ini kenapa? Kemudian Rasulullah bertanya, apakah ia sholat? Apakah dia bayar zakat? Apakah dia puasa? Dijawab oleh keluarganya, semuanya itu dilakukannya wahai Rasulullah. Sembahyang, bayar zakat, puasa. Lalu apa kesalahan lelaki ini? Kesalahannya cukup sampai di sini. Waktunya habis deh. Itu waktu udah masuk lah. Nah demikianlah Pak. InsyaAllah badan sehat, umur panjang. Kemudian kita selanjut nanti kepada Sabtu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbalah wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.